Jadi ekosistem pendidikan sekarang lagi kacau karena tidak satu frekuensi. Hmm. Ya, mau ke arah mana sih tujuan pendidikan kita? Ya. Caranya mau gimana sih gitu. Ya, bahkan banyak juga nih orang tua yang saya kan udah bayar. Ya. Ya kan, saya kan udah bayar ke sekolah. Ya udah, masa saya masih harus ngedidik anak saya? Dia merasa udah tanggung jawabnya udah selesai. Iya. Padahal rumah itu ya di dalam ekosistem pendidikan ya. Ini apa? SMP atau apa? SMA? Kalau nggak salah tuh SMA. SMA. Iya, SMA. Ya soalnya Abi juga pernah dengar ada yang apa? Itu mah yang kepala sekolah. Kalau yang Abi dengar mah kepala sekolah. Kepala sekolah ada yang ya sama dilaporin juga sama murid. Ya ada aja. Apa? Itu tadi ngomongin tentang ada orang yang dikasih teguran sama gurunya, tapi akhirnya tuh dia tuh malah Gak nerima gitu, gak nerima ditegur, terus udah gak nerima ditegur tuh akhirnya lapor ke orang tuanya gitu. Orang tuanya malah ngancam gurunya buat dilapor. Iya, juga yang anak SD kan yang kayak sosok jago di depan gurunya. Oh, ada tuh. SD. Iya. SD. Buset. Ngapain? Kayak lempar kursi sama kayak lempar tas kayak jago gitu ya. Terus ini juga gurunya gimana? Ya udah, gurunya cuma videoin aja. Oh gitu. Oh, ya itulah ada pergeseran nilai-nilai gitu ya di dalam ekosistem pendidikan kita teh gitu. Tapi nggak tahu menurut kakak sama abang dari sudut pandang murid ngelihat yang kayak gitu gimana tuh? Dari sudut pandang aku sebagai anak SMA, pastinya kurang sopan ya, karena ya itu tuh guru gitu. Jadi dia tuh orang yang akan memberikan kita ilmu gitu. Bukan misalnya orang yang bakal ngasih kita keburukan, tapi kita tuh masih ke sesuatu yang baik gitu. Ya. Yang pastinya itu gak berkah ilmunya. Dan kemungkinan besar kalau misalnya kayak gitu terus-terusan dan gak berubah sampai besarnya, dia gak akan jadi apa-apa di masyarakat tuh. Di sekolahnya kakak itu pernah ada juga kejadian kayak gitu? Misalkan ya guru misalkan menghukum muridnya gitu, ada yang kayak gitu? Ada, cuman ya muridnya nyadar diri, jadi dia tuh sadar gitu kalau misalnya oh iya aku salah, jadi berarti ya udah gak apa-apa gitu. Berarti yang sampai kejadian apa namanya si muridnya ini sampai ngelawan ke guru gitu mah nggak ada ya? Enggak sih, nggak ada banget yang kayak gitu. Misal ini mah ya, nauzubillahi min dzalik, tapi ya kakak dan abang berada di posisi misalnya seperti si murid yang tadi tuh ya, yang ditegur sama guru sampai misalkan keras gitu. Respon kalian? Respon kakak sadar diri. Mungkin bisa jadi kayak gitu mungkin karena kita emang dewasa. Jadi ya sadar diri lah ya, terus ya minta maaf, dan gak usah masalah itu dibawa-bawa ke misalnya kekeluargaan. Ya mungkin bisa lapor, tapi jangan sampai bikin orang tua kita tuh akhirnya ikut serta dalam si masalah itu, karena kan itu masalah kita sendiri gitu. Jadi itu tanggung jawab kita gitu. Abang gimana bang? Kalau aku juga ya nggak beda-beda jauh lah. Ya paling kalaupun misalnya nggak salah misalnya, oh udahlah terima aja, nggak usah. Siapa tahu gitu jadi penggugur dosa atau gak jadi. Ya terima aja ininya, hikmahnya. Sama ya tadi nggak usah terlalu ini. Kalau mau cerita ke orang tua ya cerita aja, tapi ceritanya bukan kayak pengen berharap pengen dibales gurunya. Karena ini ya udah cerita. Sama orang tuanya. Kalau mau cerita ya udah mungkin. Iya. Gitu. Dari hal-hal seperti itu ya, sebetulnya ada yang belum diketahui gitu. Contohnya misalkan keberkahan ilmu itu ketika kita sebagai murid ya, itu ta'zim kepada guru ya, atau kepada ahli ilmu dan kepada ilmunya itu sendiri gitu. Karena disitulah nilai keberkahan ilmu yang sedang kita pelajari gitu. Nah, ketika misalkan kayak tadi nih, contohnya yang orang tua tuh kan tiba-tiba datang menghardik guru lah segala macam gitu ya, sampai kalau yang Abi dengar mah yang kepala sekolah itu konon sempat diberhentikan juga tuh si kepala sekolahnya teh gitu, diberhentikan. Harus muridnya juga pada bolos akhirnya semua, jadi mogok masal. Yang salahnya siapa? Yang salahnya siapa? Ya si muridnya. Jadi muridnya itu ketahuan ngerokok sama sama kepala sekolahnya gitu. Nah, terus sama kepala sekolahnya ditegur, nah langsung adalah ditampar gitu si muridnya tuh. Nah, akhirnya dia nggak nerima, ya laporlah ke orang tua. Nah, terus entah kenapa dan bagaimana ceritanya, tiba-tiba satu sekolah itu teh kompak gak masuk gitu, mogok. Kenapa gitu. Cuma karena satu orang semua jadi. Iya gitu kan, jadi ya menurut aku sih konyol ya gitu ya, konyol gitu. Ya kebayang kalau misalkan kita nih sebagai seorang murid sudah kehilangan guru.
sok mau gimana gitu kan, kita mau belajar ke siapa gitu kan, belajar teh butuh guru gitu. Iya. Dan menurut Abi di sini ada hal penting ya berkaitan dengan harus satu frekuensi nih ekosistem pendidikan teh. Gitu. Karena kan ekosistem pendidikan itu ada 3. Yang pertama keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga sekolah. Nah, 3 ini harus satu frekuensi berkaitan dengan pendidikan anak-anak ini mau seperti apa gitu. Makanya kayak Abi nih, ketika dulu ya waktu kakak sama abang masih di Kutab, Abi betul-betul menyamakan frekuensi dengan frekuensi di Kutab. Itu baik itu dengan kurikulumnya, dengan konsepnya maupun dengan para gurunya. Nah, sehingga Abi mengetahui ini ketika misalnya guru melakukan tindakan A, B, C, D gitu. Nah, tujuannya apa tuh Abi tahu. Dan Abi sudah menyepakati akan hal itu gitu. Jadi lebih menerima ya. Iya. Karena kita tahu ini tuh dilakukan tuh karena apa, terus buat apa. Ya, betul. Karena kita udah satu frekuensi gitu. Jadi udah tahu kayak gitu mah. Jadi kita lebih apa mengikhlaskan gitu kalau misalnya itu. Iya. Dan alhamdulillahnya kan ketika di rumah ya orang tua dan juga guru sudah satu frekuensi. Nah, terkait dengan konsep pendidikan anak-anak tuh kita sudah satu jalan gitu. Ya, jadi bisa menyesuaikan. Oh, di sekolah diajarkan seperti ini. Nah, maka di rumah pun dikuatkan. Lalu di rumah pun tuntunannya sama dengan yang di sekolah gitu. Sehingga tidak pernah terjadi hal-hal seperti tadi itu. Ya, yang tiba-tiba orang tua tuh, wah saya menerima anak saya segala macam gitu ya. Ya, namanya dinamika di sekolah pasti ada saja gitu. Tapi ketika kita mengetahui bahwa oh iya, misalnya guru bertindak seperti apa, itu teh ada unsur untuk mendidiknya gitu kan. Dan kita sudah menyepakati ketika di awal itu bahwa konsepnya begini. Nah, nanti akan seperti ini dalam perjalanannya. Kalau ada hal A terjadi, maka tindakannya adalah ini gitu kan. Nah, akhirnya tidak ada tuh hal-hal seperti itu teh. Dan yang Abi sangat pegang ya dulu ketika kakak dan abang masih di jenjang Kutab, bahkan ya sampai sekarang ya, Abi itu selalu menganggap guru kalian itu adalah guru Abi juga. Sehingga Abi memperlakukan guru kalian ya sama seperti kalian memperlakukan atau menghormati guru kalian. Abi sangat menghormati, walaupun mungkin secara usia jauh di bawah Abi ya segala macam. Enggak, tapi Abi tetap, karena apa yang Abi harapkan itu adalah keberkahan ilmu kepada kalian gitu. Dan alhamdulillah Abi sangat melihat hasil dari itu semua gitu ya. Dengan Abi ya sudah, Abi di sini posisinya sebagai murid sama seperti kalian. Ya ketika bertemu segala macam ya takzimnya ya sama seperti kalian kepada guru-guru kalian gitu. Nah, insya Allah kalau udah seperti itu mah enak deh. Dan memang ya masih banyak di luar sana orang tua yang belum memahami ya terkait pentingnya ke satu frekuensi dari 3 ekosistem pendidikan ini. Anggaplah mungkin masyarakatnya terlalu luas ya, minimal 2 deh. Ya, keluarga dan juga sekolah. Itu. Nah, hal-hal seperti itu insya Allah tidak akan terjadi lah. Masalah-masalah seperti itu tidak akan terjadi jika sudah satu frekuensi mah gitu ya. Iya, enggak akan lah. Hal seperti itu kan terjadi karena kedua belah pihak ini tidak satu frekuensi untuk pendidikan gitu. Ada satu istilah. Jadi setiap tempat ada aturannya. Setiap aturan ada tempatnya. Tahu. Ya, bisa dipahami nggak maksudnya gimana? Contohnya ya kalau misalkan kita ini kan hubungkan dengan yang sekolah tadi gitu. Apa sih hubungannya rambut panjang ya sama misalkan belajar gitu ya. Konsentrasi belajar segala macam gitu. Kalau secara langsung tidak ada hubungan ya. Misalkan rambut panjang dengan cepat atau lambatnya penerimaan materi gitu. Memang tidak ada ini. Nah, cuman tadi kembali lagi setiap tempat itu ada aturannya. Setiap aturan itu ada tempatnya gitu. Nah, maka ketika misalnya kita masuk nih ke sebuah tempat, ke sebuah sekolah ya atau misalkan tempat apapun kan pasti di situ akan ada aturan yang sudah dibuat gitu ya, di mana aturan itu akhirnya mengikat ketika kita misalnya berada di situ. Contoh misalnya ya kalau ya tadi sekolah harus rambutnya pendek, baju misalnya harus masuk segala macam, betul memang tidak ada hubungan secara langsung dengan pelajaran gitu, tapi itu peraturan yang dibuat oleh sekolah itu. Maka ketika kita mau masuk ke sekolah itu ya kita terikat dengan peraturan itu. Tapi ketika kita sudah tidak ada di sekolah, kan tidak terikat lagi. Gitu. Sama misalnya ada sebuah kantor, di mana kalau kita masuk ke situ, itu harus pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu tuh disuruh pulang lagi, disuruh balik lagi. Ya kayak temennya Iya. Sampai disuruh bikin surat. Iya gitu. Jadi ketika kita berada di satu lingkungan, ya kita harus mengikuti gitu ya aturan di situ. Dan setiap tadi kan setiap tempat ada aturannya, setiap aturan ada tempatnya. Nah, aturan yang dibikin kan khusus hanya di situ saja. Ketika sudah keluar dari situ kan enggak. Gitu. Nah, dulu Abi juga seperti itu ya. Kan Abi itu dari mulai SMA lah. Ya. SMA tuh mulai rambut pendek kayak sekarang nih. Gitu ya.
Nah tapi asa mulai bosen juga gitu ya. Akhirnya ketika kuliah gitu kan, itu kan bebas tuh. Ya. Ya mau rambutnya kayak gimana ya, mau pakaian seperti apa, itu di jurusan Abi ya. Di jurusan yang lain nggak seperti itu. Ada juga aturan-aturan yang mengikat gitu. Nah kebetulan di jurusan Abi itu bebas. Gitu. Akhirnya kan Abi kesempatan gitu kan, manjangin rambut tapi kan sampai rambut sepanjang segini gitu kan. Nah tapi Abi melakukan itu karena ketika itu tidak ada aturan harus rambut pendek misalnya gitu ya, atau misalkan harus pakai sepatu kalau kuliah tuh, nggak mau pakai sendal jepit juga boleh dulu mah khusus di jurusannya Abi gitu. Nah pada akhirnya ketika kita berada di satu tempat dan sudah ada aturannya, ya wayahna gitu kita harus mengikuti aturan yang ada di situ. Dan ketika kita melanggar aturan itu pasti sudah ada konsekuensi. Nah kembali ke pembahasan awal tadi, kan seharusnya si orang tua nih ya dan juga si murid tahu gitu bahwa misalkan di sekolah tadi nggak boleh ngerokok gitu kan, atau misalkan kalau kesiangan nanti resikonya apa gitu ya, atau misalkan kalau misalkan bolos nanti kayak gimana, terus kalau misalkan berkelahi hukumannya apa, kan tahu itu teh gitu. Kan harusnya ada pembicaraan ya, antara ada perjanjian lah gitu ya, perjanjian tidak tertulis gitu ya, bahwa ketika saya nih sebagai orang tua menitipkan anak saya ke sebuah lembaga gitu, maka saya sudah tahu aturan di lembaga ini seperti apa. Sehingga saya nih sebagai orang tua, atau Abi nih sebagai orang tua, harus mempersiapkan anak-anak Abi untuk taat pada aturan itu. Ya. Sekalipun misalkan aturan itu nggak ada hubungannya dengan A, B, C, betul, tapi itulah yang berlaku di lembaga itu. Gitu. Kalau kamu tidak mau mengikuti aturan itu, ya keluarlah dari situ gitu. Ya nggak usah sekolah di situ lah. Contohnya misalnya ada kok sekolah yang membebaskan rambutnya boleh panjang segala macam. Ya udah, silahkan masuk ke sekolah yang itu gitu. Kan simpelnya tuh seperti itu gitu. Ya kita kayak menuntut aturan yang ada di tempat lain. Ya, untuk diterapkan di tempat yang ini gitu. Sementara ini tuh sudah ada aturan, sebelum kita masuk tuh udah ada. Ya, jadi gitu. Itu teh sebenarnya mah udah ada dari pas awal dibikin itu tuh. Misalnya si institusi itu tuh udah dibikin sejak lama, malah sejak misalnya kitanya itu malah belum lahir gitu. Udah ada aturan itu tuh. Terus tiba-tiba kita datang terus kayak nuntut di sini juga ada kok kayak gini. Jadi di sini juga harus kayak gitu. Jadi di sini juga harus kayak gitu kan. Ya kalau kayak gitu maka akhirnya nggak beres-beres gitu ya. Kan aturan itu dibuat gitu kan akan disesuaikan gitu ya dengan misalnya tujuan lembaga itu apa gitu ya. Terus nanti goalnya itu apa gitu kan. Terus supaya mencapai goals itu maka dibuatlah aturan-aturan gitu kan. Baik aturan yang misalnya bersifat administratif gitu ya, maupun hal-hal yang seperti tadi itu ya, lebih ke misalnya penampilannya harus gimana segala macam. Kayak misalnya kalau kakak atau abang ya ngelihat sekolah-sekolah yang semi militer, kan ada tuh SMK ya, yang semi militer gitu ya, pasti kan rambutnya tuh cepak, si murid-muridnya teh gitu ya. Terus si bajunya tuh bukan kayak baju SMA atau SMK biasa gitu ya, lebih ketat gitu ya, dan jalannya tuh harus begitu gitu segala macamnya. Nah memang seperti itu gitu aturan di situ. Kan nggak bisa misalkan di sekolah lain juga nggak begini, ya udah ke sekolah lain aja gitu kan, jangan di situ gitu. Nah jadi jangan sampai gini kak, sama abang ya, pesan Abi nih, jangan sampai kita itu membenarkan kebiasaan. Ya paham ya. Jadi jangan sampai kita membenarkan kebiasaan, karena kebiasaan itu bisa jadi buruk, tapi kita selalu mencari pembenaran dari itu gitu. Udah biasa, emang biasanya kayak gini ya. Misalkan ada orang yang melakukan tadi misalkan ngerokok nih gitu ya, yang lain juga ngerokok, biarin aja saya juga gitu ya. Atau misalkan kita ditegur, misalkan ya kita ditegur sama guru gara-gara misalkan kita ngerokok ya. Bu, ada yang lain juga ngerokok, masa saya aja yang ditegur? Nggak gitu konsepnya. Ya, karena kamu yang kena. Nggak gitu. Karena kamu lagi kena. Kalau kayak gitu kan artinya dia membenarkan kebiasaan kan. Kebiasaan yang lain ngerokok, ya saya juga nggak apa-apa dong gitu. Terus kenapa saya aja yang dihukum, yang lain nggak? Itu membenarkan kebiasaan. Tapi biasakan kebenaran. Gitu. Jadi apa yang benar ya kita biasakan gitu. Jangan sampai kita tadi membenarkan kebiasaan, tapi biasakan kebenaran. Nah, itu. Jadi yang benarnya apa ya itu yang kita lakuin. Jadikan kebiasaan, betul. Jangan kalau yang ada kebiasaan misalnya buruk, nah itu jangan dijadikan, jangan dibenarkan. Jangan dibenarkan gitu. Ya seperti itulah maksudnya. Dinamika yang terjadi di ini. Gimana? Ayo. Mungkin asam. Asam ya. Rasanya tuh pahit, asam. Ada hal yang perlu kita perbaiki bersama gitu. Jadi memang ekosistem pendidikan hari ini itu lagi kacau gitu. Jadi anggaplah misalnya
orang tua mikir kemana, sekolah mikir kemana, masyarakatnya kemana gitu. Jadi ekosistem pendidikan sekarang lagi kacau karena tidak satu frekuensi. Ya, mau ke arah mana sih tujuan pendidikan kita? Caranya mau gimana sih gitu. Ya, bahkan banyak juga nih orang tua yang saya kan udah bayar. Ya kan, saya kan udah bayar ke sekolah. Ya udah, masa saya masih harus ngedidik anak saya? Dia merasa udah tanggung jawabnya udah selesai. Iya. Padahal rumah itu ya di dalam ekosistem pendidikan ya, rumah itu memegang 60% pengaruhnya terhadap anak. Iya. Ya, masyarakat 20%, sekolah 20%. Karena orang-orang di sini. Iya, karena kan sebetulnya seharusnya ya waktu bersama orang tua itu lebih banyak. Iya. Gitu. Nah, cuman berapa banyak orang tua yang menyadari, ya khususnya para ayah nih, ya, yang menyadari bahwa peran penting seorang ayah ada di rumah itu sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan si anak-anaknya. Nah, sehingga ketika ada anak yang bermasalah di sekolah, itu sudah bisa dipastikan di rumahnya masalah. Oh ya. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang nih, ada anak yang bermasalah di sekolah, itu udah pasti di rumahnya bermasalah. Iya. Dan bisa dipastikan orang tuanya nggak hadir. Nggak ikut serta dalam. Nggak ikut serta, makanya perlu kesadaran ya. Ini mah Abi berbicara karena Abi sebagai orang tua nih. Maka Abi merasa perlu terus memperbaiki diri, perlu terus mengilmui diri. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak Abi itu ya nanti di akhirat pertanggungjawabannya itu Abi gitu loh. Ya. Ya, bukan guru-gurunya gitu. Yang besar tanggung jawabnya itu Abi. Sehingga Abi harus betul-betul mengawal, ya, mengawal pengasuhannya, ya, pendidikannya, terus mendampingi gitu. Nah, karena ketika Abinya tidak hadir sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, sebagai pemimpin di dalam keluarga, Abi nggak hadir, nah maka bisa dipastikan nih si yang ada di dalamnya tuh udah nggak tentu arahnya, ya kan? Anggaplah misalnya seperti ini, ya kita lagi naik sebuah kapal, ya, sebuah kapal laut misalnya. Nah, ketika kita nanya ke nakodanya, nakoda kita mau kemana nih? Waduh nggak tahu gitu. Kira-kira kita tenang nggak berada di situ gitu. Walah, ini supirnya aja nggak tahu kita mau kemana. Ya ikutin ombak aja lah kemana, ikutin angin ngebawa kapal kita. Kan pasti nggak akan bener gitu. Tapi ketika misalnya si nakodanya ini tahu tujuannya mau kemana gitu kan bisa nanti ketika kita mau tujuannya ke sana, apa nih yang perlu dipersiapkan? Ya anggaplah bahwa anak-anak Abi ini semua adalah ABK-nya. Nah maka kakak Abi kasih tanggung jawab ini ya untuk mengawal si perahu ini biar sampai ke tujuan kita. Abang nanti pegang ininya ya gitu. Nah Abi ini yang ngontrol, ya ngelihat angin, ombak segala macam gitu. Kalau ini tantangannya, kan Abi ngelihat nih, tantangannya ini, berarti perlu dipersiapkan, Kak, siapkan ini segala macam, tebang, ini segala macam gitu. Nah, sehingga ketika si perahu ini berlayar ya kepada sebuah tujuan, si ABK ini dan juga nakodanya kompak. Dan sama-sama tahu tujuannya kemana. Gitu. Sehingga ketika nakoda atau kepala keluarga misalkan Abi nih ngasih nasihat ke kakak dan ke abang gitu. Kakak dan abang tahu kenapa Abi ngasih nasihat itu. Gitu. Karena tahu Abi jelaskan tujuan dari awalnya bahwa keluarga kita itu punya visi begini gitu ya, punya misinya begini. Nah, maka kakak dan abang udah tahu. Ya, dan tidak akan banyak misalkan apa sih Bi segala macam gitu. Ya karena kitanya hadir. Dan itu sebetulnya PR ya. Di mana orang tua itu harus selalu hadir ya di anak-anaknya. Nah, termasuk tadi harus satu frekuensi dengan sekolah. Itu jangan sampai misalkan orang tuanya kemana, sekolahnya kemana gitu ya. Ujung-ujungnya kayak tadi ribut gitu.